Minuha, dan yang kedelapan dari hal-hal yang dapat membatalkan sholat, yang jumlahnya semuanya ada 14. Al-wasbatul fahisyatu, yaitu melompat dengan membuat jadi rusak susunan sholatnya, itu namanya fahisyah. Jadi ada orang sholat melompat, itu walaupun baru satu kali batal ya, sebab wasbah itu termasuk fahisyah, kegiatan yang bisa merusak susunan sholat ya. Jadi kalau lompat nggak pakai hitungan lagi berapa kali ngelompat, satu kali udah batal tuh Bapak Saudara ya, karena dia termasuk udah fahisyah namanya. Nah makanya pengarang kita menjelaskannya dengan kata-kata al-wasbatul fahisyah, melompat ya. Jadi gara-gara melompat ini ya, itu jadi merusak tatanan daripada ya susunan sholatnya. Aibin nattoti, yaitu dengan cara melompat, allati tujawizul hadda, yang bisa melampaui batas. Wa kadza tahriku kullil badani, begitu juga gerakan semua badan. Melompat enggak, cuma gerakan badan secara keseluruhan itu bergerak, itu sama ya. Kan kalau melompat berarti seluruh badan ya melakukan gerakan, namanya melompat ya, kaki, tangan, semuanya berarti. Nah begitu juga ketika ya gerakan semua badan, itu juga membatalkan, sebab disamakan dengan melompat. Au aksaruhu, atau lebih banyaknya, walau min ghairi naqli qadamaihi, sekalipun tanpa memindahkan dua telapak kakinya. Walaupun tuh Bapak Saudara dua telapak kakinya dalam sholat tetap aja di tempatnya, cuma gerakan-gerakan badannya itu ya bergerak-gerak secara keseluruhan, iya batal ya, itu nggak boleh. Makanya jangan ada orang sholat kayak muter-muter gitu ya. Nah itu kalau ada orang sholat begini nih ya, kayak ketiup angin jadinya ya, jadi jangan. Itu namanya gerakan keseluruhan badannya. Nah itu tidak dibolehkan. Itu sama membatalkan udah, walaupun dua telapak kakinya enggak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Qauluhu al-wasbatu bi fathil wawi, perkataan lafaz al-wasbah itu wawunya dibaca fathah, wasbah wawunya dibaca fathah. Li'annahu lil marrah ya, itu namanya masdarnya masdar marrah ya, jadi satu kali lompatan namanya wasbah. Sama juga dengan dorbah. Dorbah itu satu kali pukulan. Kalau wasbah satu kali lompatan. Kalau kita belajar ilmu nahu, ilmu sorof, namanya kalimatnya masdar. Masdarnya namanya masdar marroh gitu. Jadi dibaca fathah, wasbah. Sebab nanti ada dibacanya kasroh boleh, wisbah. Kalau wisbah itu masdarnya masdar hay'ah namanya. Dorbah ada dirbah, jalsah ada jilsah. Nah, kalau jalsah itu satu kali duduk, kalau jilsah caranya, hay'ahnya cara duduknya. Nah itu namanya masdar, ada masdar marroh, ada masdar hay'ah ya begitu. Ini kalau ini nih yang dimaksud marroh ya, makanya wawunya dibaca fathah, wasbah. Marroh itu artinya kali, satu kali melompat, wasbatun. Dorbatun satu kali pukulan, aklatun satu kali makan ya, syarbatun satu kali minum, itu namanya masdar marroh ya. Wa innama batolatis sholatu bizalika, dan sesungguhnya sholat itu jadi batal bizalika dengan sebab melompat, li anahu yaqta'u nazmaha, karena dengan melompat itu bisa memutuskan susunan sholat. Itu alasannya begitu. Melompat walaupun satu kali itu bisa merusak nazmus sholat, kal fi'lil kasiri, sehingga dihukumkan seperti melakukan pekerjaan yang banyak. Qala As-Suwaifi, demikianlah itu dikemukakan oleh Imam As-Suwaifi naqlan An-Syaubari, dia menukil dari Imam Asy-Syaubari.
Qauluhu al-fahisyah, kata-kata al-fahisyah, karena tadi ada al-wasbah, al-fahisyah. Nah itu al-fahisyah itu maksudnya hajat ilaihi, yang enggak ada hajat baginya, melompat enggak ada hajat, ya itu namanya fahisyah. Beda dia lagi sholat tiba-tiba ada ular, ya dia melompat, itu melompatnya bukan fahisyah, menyelamatkan diri. Boleh tuh, kita lagi sholat bapak saudara, tiba-tiba ular di depan kita melompat langsung, ya itu melompatnya ya bukan fahisyah namanya, karena ada ya daf'ud doror. Jangan diam aja, ya kalau diam aja ntar digigit. Nah begitu, kan saya lagi sholat Ustaz, nggak apa-apa, ya selamatkan diri itu wajib hukumnya, ya kecuali kalau bapak udah kagak mempan digigit ular kali. Nah begitu, ular kagak mempan gigit. Nah kalau masih punya keyakinan takut digigit, wajar aja lompat. Nah itu nggak fahisyah namanya, nggak merusak ya tatanan sholat, karena dibolehkan. Sampai lari aja boleh, ya kita ya lagi sholat, barang ya kita yang ditaruh di depan kita lihat dicuri sama orang, jangan diam aja, kejar, ya kejar. Tapi jangan ribut, jangan maling, ya batal, gitu. Ambil aja cepet. Nah lanjut aja sekolah. Nah seperti itu. Ya jadi ini beda kalau ya nggak ada hajat. Nah kalau fahisyah itu namanya hajat ilahi, nggak ada hajat baginya. Li'annal wasbata, karena melompat, la takunu tidak ada illa fahisyatan, kecuali itu fahisyah, illa ayyuqala, kecuali kalau dikatakan innal fahisyata, sesungguhnya fahisyah itu kasifati, seperti sifat yang terbuka lil isyarati, untuk memberikan isyarat, illa anna kulla ma fahusya, ya sesungguhnya tiap-tiap yang enggak baik, katahriki jami badanihi, ya seperti menggerakkan semua badannya, hukmuhu, hukumnya itu hukmul wasbati, sama seperti hukum melompat. Ada orang di dalam sholat melakukan gerakan-gerakan, semua badannya bergerak, ya itu namanya tahrik badan, semua badannya bergerak pada saat lagi sholat, itu dihukumkan seperti melompat. Berarti ya itu termasuk apa? Termasuk batal sholatnya. Tapi kalau wasbah yang tadi ya ada hajat, walaupun bukan bergerak, melompat, itu tidak membatalkan. Nanti ada dijelaskan, ya seperti ada ular atau ada binatang yang bisa mengganggu dia di dalam sholat, dia takut. Nah itu boleh dia menghindar dari situ. Nah itu tidak membatalkan. Watasi'uha bidarbatil muqritati, ya yang ke-9 daripada hal yang dapat membatalkan sholat, ad-darbah al-muqritah, ya pukulan yang melampaui batas. Dorba itu ini satu kali pukulan tapi muqritah, yang melampaui batas, itu pun bisa membatalkan sholat. Lagi sholat mukul, satu kali pukulan tapi yang melampaui batas, itu batal hukumnya. Beda kalau kita lagi sholat ada yang lewat di depan kita gini, ya itu kan namanya mukul juga tuh, ya mau kena mau kagak, ya itu kagak batal tuh. Orang yang lewat di depannya kalau kena jangan marah, ya jangan marah, sebab yang salah siapa? Yang lewat, bapak saudara. Sebab di dalam salah satu hadis, kalau kita lagi sholat sudah ada ya satarnya, dia lewat juga di situ depan kita, boleh bunuh. Kenapa? Pak innahu syaitan, itu setan katanya. Tuh begitu. Ya, makanya ada orang ribut, ya, ada yang langsung pukul, kena, wah jadi berantem dia. Ya, nah begitu. Yang benar yang lagi sholat, ya di sholat udah ada satarnya, kemudian dia lewat aja di depannya, kagak boleh. Sehingga kalau dijagain begitu, nah kita paham, oh iya, jangan marah, lu ngapa lu mukul gua, nah begitu. Ya, ini memang dalam aturannya begitu. Ya, nah itu kan namanya dorbah. Ya, itu kalau dorbah begitu kagak membatalkan.
Ya, karena memang dia dianjurkan kalau lagi sholat ada orang lewat di depannya jangan diem aja. Ya, jadi tolong dilarang. Nah, cara melarangnya begitu. Itu namanya ad-darbah. Tapi ini darbah bukan yang begitu. Ya, kita lagi sholat ada orang iseng mukul aja, mukulnya membatalkan. Ya, itu namanya ad-darbah, satu kali pukulan al-muqritah yang bisa melampaui batas. Bisukunil fa'i, ini muqritah itu faknya dibaca sukun muqritah. Ya, itu ismu fa'il. Ya, kalimatnya namanya isim fa'il. Ya, min aproto, dari lapas aproto. Aproto yupritu iproton bahwa mupritun. Kalau muannas mupritotun. Jadi aproto. Ikut wazan af'ala Pak. Af'ala yub'ilu if'alan bahwa mub'ilun. Tuh, kalau muannasnya mub'ilatun. Mub'ilun, mub'ilatun, mubritun, mubritatun. Sama kan ya? Sama, wazannya af'ala. Af'ala yub'ilu if'alan. Ya, bahwa mub'ilun. Aproto yubritu iproton bahwa mubritun. Tuh, kan mubritun kan? Ya, karena ada tata'nisnya dipakai tata'nis. Ad-darbah enggak boleh amuprit, ad-darbah al-mubritatu. Jadi muannas dengan muannas, muzakkar dengan muzakkar. Sifat mausuf begitu. Ya, jadi kalau sifat mausuf ya satu ya harus muannas, yang satunya muannas lagi. Enggak boleh ad-darbatul mubritu, enggak boleh. Ad-darbatul mubritatu. Nah, jadi pukulan yang melampaui batas itu bisa membatalkan. Artinya mujawazatul haddi, melampaui batas. Qalluhu ad-darbah bi fathid dadi. Tuh, darbah donnya dibaca fathah, darbah. Itu termasuk ya lil marroh, masdarnya namanya masdar marroh. Jadi ada darbah, ada dirbah. Darbatun, dirbatun. Kalau darbatun satu kali pukulan. Kalau dirbatun cara ya memukulnya. Bagaimana cara pukulannya? Orang kalau main pukulan kan macam-macam, ini pukulan begini, caranya ini pukulan begini. Itu namanya dirbah. Ya, tapi kalau satu pukulan dorbah. Ya, jadi ada dorbah, ada dirbah. Kalau dirbah cara mukul. Cara mukulnya bagaimana? Nah, seperti itu. Wa ashiruha, yang ke-10-nya yang dapat membatalkan sholat biziyadati ruknin fi'liyin amdan, dengan cara menambahkan rukun fi'li secara sengaja. Nambahin rukun fi'li sengaja batal, kecuali kalau lupa. Kalau lupa nggak batal, tapi disunahkan sujud sahwi. Kalau kita nambahin rukun fi'li, misalnya nambahin berdiri, nambahin ruku, nambahin sujud sengaja, batal. Ya, nggak boleh. Apalagi nambahin rakaat. Ya, nambahin rukun aja batal ya. Rukun fi'li ditambahin batal. Apalagi nambahin rakaat, udah 4 rakaat, pengen sholat lagi sholat zuhur sampai 5. Boleh nggak? Kagak boleh. Bukan semakin bagus ente, bukan bagus, batal gitu. Makanya kalau terjadi imam ragu antara 4 dengan 5, sementara makmum yakin itu udah 4, udah makmum tasahud akhir aja. Ya, makmum tasahud akhir. Nah, sementara imam yang bingung ya biarin aja. Di keyakinan dia ya belum 4, masih bangun aja. Padahal ini udah rakaat kelima. Nah, bagi imam karena memang dia ragu, dia nggak batal. Tapi bagi makmum yang udah yakin udah 4 rakaat, jangan bangun, biarin aja tasawuf akhir. Nah, imam sendirian, ya biarin aja. Imam sendirian. Nah, nanti bagaimana ustaz saya nungguin imam apa salam lebih dulu? Ya, nanti suruh pilih. Mau salam boleh duluan, mau nungguin sampai imam salam boleh. Kalau pengen sabar nungguin aja sampai lama, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau seandainya udah saya mau muparokoh aja, ya salam lebih dulu dan tidak ya memutuskan fadilah berjamaah. Ya, jadi artinya fadilah berjamaah tetap dapat 27. Nah, karena itu kesalahannya bukan pada diri kita. Ya, kita punya pilihan
pilihan nunggu dengan salam lebih awal. Seperti itu Bapak Saudara. Ya, jadi nggak usah bingung. Ya, jadi kita jangan nyalain imam. Imam nggak salah karena memang imam itu lupa. Lah orang lupa kan gimana? Manusia itu kan ya punya sifat lupa. Al insan mahalul khata wan nisyan. Kadang-kadang salah, kadang-kadang lupa. Ini dia lagi lupa nih. Ya, entah pikirannya lagi bagaimana tahu jadi imam. Ya, sholat isya 4 rakaat mestinya udah tasawuf akhir, ini masih bangun aja. Allahu Akbar. Ya, kemudian yakin banget lagi. Mestinya kalau dilihat ya makmum udah pada tasahud, ya dia mestinya turun aja tasahud. Ini enggak. Udah diyakin deh. Ya udah biarin. Nah, sementara makmum tolong jangan terpengaruh. Ya. Jangan terpengaruh dengan imam. Udah ente udah bener 4 rakaat. Imam bagaimana? Imam biarkan saja. Mungkin dia ya lupa. Nah, seperti itu. Jadi sholatnya nggak ada masalah. Nanti ketika makmum mau ya salam lebih dulu boleh. Kalau menunggu imam sampai selesai tasawuf akhir disalam boleh juga. Selesai nggak usah ada yang ribut, diem aja semuanya. Ya jangan bilang gimana sih. Nah nggak usah, udah tenang aja udah. Karena ilmunya udah ada masing-masing. Nah seperti itu. Karena ilmunya udah punya masing-masing. Ya jadi nggak usah pada ribut. Ya ini kadang-kadang abis salam rame. Nggak usah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita wirid aja langsung. Imam masih melanjutkan. Ya biarin aja. Ya ntar dia habis salam. Ya dia juga wirid selesai. Rapi. Udah selesai. Nggak ada omongan apa-apa. Semuanya benar. Ya karena semuanya didasari oleh ilmu. Nah begitu caranya. Ya jadi ad-darbah al-muqritoh. Kemudian ziyadah ruknin fi'lin amdan. Jadi yang membatalkan sholat pun yaitu nambahin rukun fi'li secara sengaja. Wa ilam yatma'inna, sekalipun belum ada tumakninahnya. Ada orang nambahin sujud walaupun sujudnya belum ada tumakninahnya, itu tetap batal. Ustaz baru sebentar bener ya sujudnya belum ada tumakninah, tetap batal. Kenapa ente pakai nambahin ruku? Kenapa ente pakai nambahin sujud atau pakai nambahin rukun fi'li lainnya? Tuh alasannya litala'u bihi, karena itu namanya udah main. Tala'ub itu batal dalam sholat. Ya walaupun rukun fi'linya belum mencapai tumakninah. Itu yang dimaksud wa illam yatma'inna. Ya alasannya litala'u bihi, karena main-mainnya orang tersebut. Naam. Iya. Al-qu'udu bermula duduk, wahwa duduknya itu qadrut tumakninati, seukuran udah tumakninah, la mazad alaihi, tidak nambahin atasnya, ka'an jalasa, seperti ya duduk ba'da qiyamin, setelah berdiri, summa sajada, kemudian dia sujud, la yufsidus sholata, itu tidak merusak sholat. Li'annahu ma'hudun fis sholati, karena itu ya dimaksudkan masih masuk dalam sholat, fi jalsatil istirahati, dalam duduk istirahat. Kalau begini nih nggak batal. Contohnya begini, ada orang diri Pak, ya dari diri kan langsung mestinya sujud ya, sujud. Ya kita habis berdiri yang dimaksud lagi i'tidal gitu, berdiri i'tidal. Ya saat dia berdiri i'tidal, kemudian udah baca doa Rabbana lakal hamdu, udah selesai kan langsung sujud ya, langsung sujud. Tiba-tiba sebelum sujud diduduk dulu sebentar, diduduk dulu kayak duduk istirahat begitu. Nah habis duduk langsung baru sujud. Nah ini belum dapat membatalkan. Ya itu tidak membatalkan karena dianggapnya itu ya seperti duduk istirahat. Walaupun duduk istirahat sebenarnya bukan di situ adanya ya. Ya, tapi masih ada toleransi yang begini. Jadi kalau ada orang dari i'tidal mau sujud, ya kemungkinan dia kagak bisa kali ya diduduk dulu sebentar. Habis duduk, ya ini namanya kan duduk, kan mesti nggak ada duduk ya. Langsung sujud, diduduk dulu sebentar, langsung dia sujud. Ini duduknya tidak membatalkan sholat karena dianggapnya duduk istirahat, disamain. Walaupun itu sebenarnya bukan duduk istirahat, tapi ini masih ada tasamuh, ada toleransinya. Ya, ulama-ulama fikih menyatakan
itu tidak termasuk membatalkan. Nah, yang dimaksud na'am. Jadi na'am di sini artinya akan tetapi. Iya, istidrok akan tetapi duduk ya seukuran tumakninah, bukan nambahin atasnya. Contohnya apa? Seperti ada orang duduk setelah berdiri. Nah, itu tadi kan ada orang i'tidal berdiri tuh. Nah, kemudian mestinya kan dia sujud ya. Ya, dia duduk dulu sebentar, kemudian dia baru sujud. La yufsidus shalah. Itu tidak membatalkan sholat, tidak merusak sholat. Begitu Bapak Saudara. Tapi sebagusnya jangan. Ya, jadi kita kalau dari i'tidal langsung sujud ya, langsung sujud. Jangan pakai duduk lagi. Seandainya ada orang begitu, bagaimana? Termasuk nambahin rukun fi'li enggak? Nah, itu tidak. Ya, tidak termasuk menambahkan rukun fi'li gitu. Jadi jawabannya itu la yufsidus sholata. Perbuatan itu tidak membatalkan sholat. Ya. Li'annahu ma'hudun fi sholati fi jalsati istirahat. Jadi itu tercatat dalam sholat ya, termasuk duduk istirahat. Jadi masuk catatannya dalam duduk istirahat, walaupun itu bukan tempatnya duduk istirahat. Wakadza begitu juga, artinya begitu juga nggak batal. Ya, begitu juga nggak batal. Lau jalasa, apabila ada orang duduk an sujudi tilawatin, dari sujud tilawah, duduk ya daripada sujud tilawah lil istirahati, untuk istirahat. Begitu juga ada orang baca Al-Quran, ada ayat yang memerintahkan untuk sujud tilawah, kan mestinya ya langsung sujud ya. Dia duduk dulu sebentar, habis duduk langsung ya sujud tilawah. Itu pun duduk di situ tidak membatalkan. Tapi yang bagus nggak usah ya. Jadi yang bagus begitu. An sujud tilawatin lil isra qabla qiyamihi, sebelum berdirinya. Nah, bisa sebelum sujud, bisa juga sebelum diri. Habis sujud tilawah, kemudian kan dia harus bangun, naik lagi ya, ngelanjutin ayat yang tadi. Diduduk dulu seperti duduk istirahat. Itu pun duduk di situ tidak membatalkan, tidak dimaksud menambahkan rukun fi'li. Paham gak Pak? Ya, jadi ada orang nih ya sujud tilawah, habis sujud tilawah tuh ya udah baca sajadah wajhi terus sampai selesai, kan langsung Allahu Akbar kan gitu ya. Nah, ini dia duduk dulu, Allahu Akbar, dia duduk dulu baru bangun. Nah, itu duduknya tidak termasuk menambahkan ya apa rukun fi'li. Dianggap aja duduk ini seperti duduk istirahat, walaupun sebenarnya itu bukan duduk istirahat gitu. Wa misdul julusi, dan sepernya duduk al inhina, yaitu inhina. Inhina itu artinya apa? Ya bongkok ila haddir raqi'i, sampai batas ruku, orang yang ruku, min kuudin, daripada orang yang duduk. Ada orang duduk ya kayak bongkok begitu ya, karena badannya mungkin udah agak tua, udah agak sepuh, sehingga duduknya itu kayak orang bongkok begitu, seperti orang lagi sujud. Orang kan lagi duduk, kalau sujud kan begitu ya, ya duduk tuh sujudnya begitu. Ini dia begitu. Nah, itu tidak apa-apa. Iya, jadi karena memang situasinya, kondisinya seperti itu. Lihat tawarruka, untuk duduk tawarruk fi asna'i tasyahudil akhiri, pada tengah-tengah tasyahud akhir. Awliyab tari, saat untuk duduk ibtirosh fil awali, dalam yang pertama. Kan duduk ada dua ya, ada duduk ya tawarruk, ada duduk ibtirosh. Kalau tasyahud akhir duduknya duduk apa dah? Tawarruk. Kalau yang lainnya namanya duduk ibtirosh. Ya, itu kita orang-orang Asia ngamalin banget tuh duduk ibtirosh, duduk tawarruk. Tapi kalau di negara-negara lain Pak, itu nggak ada tuh yang namanya kenal duduk ibtirosh, duduk tawarruk, apalagi. Kadang-kadang ya dia ngangkat aja. Kadang-kadang dia begini nih. Saya sering perhatiin kalau ada orang sholat, kadang-kadang dia duduknya begini aja nih, begitu aja. Ini duduk apa begini? Ya, ibtirosh bukan, tawarruk bukan. Ya, jangan dibiasain nih duduk begini, nggak ada. Ya, ini tawarruk bukan, ibtirosh bukan. Ya, nah kalau kita ya tasyahud akhir namanya duduk tawarruk nih.
Nah ini. Terus kalau begini namanya duduk iftirosh. Ya. Nah kalau begini duduk apa? Begitu. Jadi itu duduk bukan tawarruk, bukan iftirosh. Ya. Jadi ya duduk lihat tawarraka fi asnai tasyahudil akhir atau auliyab tarisya fil awal. Bisa duduknya tawarruk di tengah tasyahud akhir, bisa juga duduknya iftirosh kalau di tasyahud awal. Apa dahus Syarqawi yang menjelaskan itu adalah Imam Syarqawi. Qauluhu fi'liyun qaidun awalun. Kata-kata fi'li itu qaid yang pertama. Wa qaluhu amdan qaidun sanin. Ya sengaja kata-kata amdan itu qaid yang kedua. Wa yuzadu ala zalika ditambahkan atas yang demikian itu qaidun salisun. Qaid ya ikatan maksudnya qaid. Ikatan yang ketiga. Wa huwa alla yakuna khafifan. Nah itu kata-katanya qaid yang ketiganya alla yakuna khafifan. Ya ahida fi sholati saat dia lagi dalam sholat. Wa qaidun rabi'un dan ada qaid ikatan yang keempat. Mana? Wa huwa ayyakuna aliman bitahrimi. Nah, itu kata-kata ayyakuna aliman bitahrim. Jadi artinya dia benar-benar tahu tentang keharaman. Wa qaidun khamisun wa sadisun, ada lagi qaid yang kelima dan qaid yang keenam. Wa huma mana? Yang kelima dan keenam kaunuz ziyadati. Nah kondisinya itu ziyadah tambahan li ghairil mutaba'ati yang bukan mutaba'ah karena ngikut, wali ghairi uzrin dan juga bukan karena uzur. Jadi sampai koinnya sampai ke-6 tuh. Ada koin 1, koin 2 sampai koin yang ke-6. Fa kharaja bi kaunihi maka dikecualikan dengan kondisinya li ghairil mutaba'ati karena bukan ngikut. Ma iza kana laha apabila adalah ya mutaba'ah ka'an rakaah seperti ruku au sajadah atau sujud siapa seseorang qabla imami sebelum imamnya. Dalam sholat berjamaah bapak saudara ada makmum yang udah ruku saja padahal imam belum ruku. Nah itu bagaimana? Yang bagus dibangun lagi, nanti ruku ngikutin kepada imam. Itu namanya bukan nambahin, bukan nambahin. Tadi ruku yang tadi nambahin bukan karena faktor nggak sengaja dia kagak tahu. Saya pikir imam udah ruku kali saya ruku aja. Ternyata belum, di sendirian aja. Jangan diam aja, bangun lagi yang bagus. Bangun lagi ke pekerjaan yang semula. Nanti ketika imam ruku baru ngikut ruku. Nah itu namanya dia ya untuk mutaba'ah. Atau sujud. Imam belum sujud, dia sujud aja. Ya, entah karena dia nggak dengar atau kenapa imam belum sujud, dia sujud. Nah, dilihat lah, imam belum sujud. Gimana nih? Bangun aja lagi. Ya, seperti ya perbuatan ya saat dia duduk. Nanti imam sujud, baru dia sujud. Itu sujud yang tadi tidak masuk dalam kondisi apa? Tambahan. Ya, tapi kalau nggak disengaja, kalau disengaja talaum namanya. Iya. Nah itu sengaja. Kalau sengaja nanti ada ancamannya. Siapa-siapa yang sujud sebelum imam sujud atau dia bangun sebelum ya imam bangun dari sujud, kepalanya akan diganti dengan kepala himar. Tuh begitu. Kepalanya diganti dengan kepala himar. Himar itu apa sih? Keledai. Ya, semacam kuda. Ya, keledai. Ya, itu binatang semacam kuda. Kata Nabi, hadisnya sahih. Begitu. Nah, ini ancaman maksudnya. Makanya kita kalau sholat berjamaah tolong perhatiin, jangan suka duluin imam. Kalau suka duluin imam jadi imam aja mendingan. Iya, orang duluin mulu. Udah ente jadi imam aja. Nah, begitu. Jadi jangan dibiasakan. Ya, ini kan karena terbiasa. Jangan. Imam belum sujud, jangan sujud. Imam belum bangun dari sujud, jangan bangun dari sujud. Apalagi pakai ngintip-ngintip. Iya, apalagi ada pengeras suara. Apalagi imam suaranya keras. Tuh, makanya kan imam diperintahkan volume suaranya dikeraskan. Allahu Akbar.
Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Itu mesti begitu. Jangan jadi imam. Ente imam masalahnya didengerin sama orang. Ya, lah dia bingung. Ini makmum bingung banget. Imam di dalam hati dong. Allahu akbar. Jangan begitu. Allahu akbar. Allahu akbar. Kedengeran. Tuh begitu. Nah, jadi makmum jangan sekali-kali ya mendahulukan imam. Imam belum ruku jangan ruku, imam belum sujud jangan sujud. Nah, ini masalahnya ya makmumnya kagak tahu. Lagi error. Ya, makmumnya error. Imam belum ruku dia ruku aja. Nah, bagaimana? Bangun lagi dia. Ya, ke pekerjaan yang semula. Ya, tadi lagi ngapain? Lagi diri, udah diri lagi bangun. Nanti ruku sama-sama imam. Atau makmumnya error. Imam belum sujud, masih duduk imam, dia udah sujud aja. Nah, bangun lagi. Ya, kembali ke duduk. Nanti imam sujud baru ikutin sujud. Tuh begitu. Nah, itu yang model-model begitu tidak menambahkan rukun fi'li namanya karena lagi ada error. Ya, itu enggak disengaja. Suma'ada ilaihi, kemudian tuh makmum kembali kepada pekerjaan yang semula. Al-rafa'a, atau dia bangun min ruki dari rukunya, faqtada, maka dia ngikut biman lam yarka, kepada orang yang belum ruku. Summa raka'a ma'ahu, kemudian dia ruku bersama dengan imam. Nah, kalau dia mengerjakan begitu, lam tabtul salatuhu bizalika, maka tidak batal salatnya dengan sebab pekerjaannya itu. Li ta'aqqudil mutaba'ati, karena memang dianjurkan ya untuk mutaba'ah. Kita sebagai makmum untuk ya ditekankan ikut mutaba'ah kepada imam. Tuh begitu. Karena alasannya ta'aqqudil mutaba'ah. Ya, jadi kita tuh ngerjain begitu bukan nambahin rukun fi'li berarti. Wa kharaja bi kaunihi li ghairi uzrin, dan dikecualikan dengan kondisinya itu karena bukan uzur. Malau rafa'a, apabila ada orang bangun min sujudi dari sujudnya, ila hadir raki'i, sampai batas orang yang ruku, faz'an, karena kaget, min syai'in, dari segala sesuatu. Mungkin ada yang kaget. Ya, begitu. Ya, dia mengangkat dari sujudnya ke batas orang yang ruku. Ya, karena kaget aja. Ya, wama, dan sesuatu lau hawa, apabila orang itu turun min qiyami, dari berdirinya, udah turun ila dzalikal had, kepada batasan itu, seperti batasan ruku dari diri, ya di kebatasan ruku turun. Kenapa? Liqat li nahwi hayatin, karena ingin membunuh seperti ular. Fa innahu la yadur, maka itu tidak membahayakan. Dia lagi berdiri, ya kebetulan ular lewat, ya dia mau bunuh tuh ularnya, sehingga dia sampai sempat kayak ruku gitu. Nah, itu tidak membatalkan. Ya, sebab ya ada ular. Nah, jadi ketika dia melakukan itu tuh la yadur. Wala yadur daku, atau dia tidak menjadi apa-apa menolaknya. Ya bifi'lin kasirin, dengan mengerjakan perbuatan yang banyak. Itu yang saya bilang. Misalnya dia lompat, dia pindah dari tempat itu karena di situ ada ular, dan dia lagi sholat. Nah, akhirnya dia menolak ya dari perbuatan yang bisa membahayakan tadi, sehingga fi'lin kasir, melakukan perbuatan yang banyak, itu kagak batal. Lau sholat alaihi, seandainya melompat ya menerkam ya ular itu atasnya, yo tuh ular tiba-tiba mau menerkam dia, ya begitu dia lompat, dia lari dari ya situ, kan artinya dia melakukan pekerjaan yang banyak sementara dia lagi sholat. Nah, itu bagaimana? Tidak batal, gitu ya Pak. Ya, itu bifi'lin kasir. Ya, lau sholat, seandainya menerkam ya ular itu atau binatang buas apa aja, ya alaihi, atas orang yang lagi sholat tadi. Watawakku udab'iha, dan menghentikan menolaknya ala zalika, atas yang demikian itu. Wa malau qatalana hukum lati, dan ya sesuatu seandainya dia ya ingin membunuh, seumpama kumlah kutu, wa in asabahu qalilun min damiha, sekalipun tertimpa dia sedikit dari darahnya,
Nah darah itu termasuk ma'fu. Tapi haitsulam yahmil, selama dia tidak membawa kutu yang udah mati itu, au ya mustajilu atau menyentuh kulitnya, wahya maitatun, itu bangkai, nggak boleh. Qalahu Syarqawi, begitulah yang dikemukakan oleh Syarqawi. Jadi kalau matiinnya nggak apa-apa, matiinnya. Kalau ada darahnya, itu darahnya termasuk dimaaf, kena ke kita. Yang kagak boleh membawanya. Kalau kutunya kita bawa dalam sholat, itu bangkai. Itu termasuk bangkai yang tidak dimaafkan. Ya, makanya kita nggak boleh kalau dalam sholat bawa bangkai, walaupun bangkainya bangkai kutu, bangkai semut, bangkai yang kecil-kecil tuh, binatang-binatang rawon tuh yang udah mati, kita bawa ke kantong misalnya, kantong baju kita, itu nggak sah sholatnya. Tapi kalau masih hidup nggak apa-apa di jalan aja. Tapi kalau mati ke bawah sama kita, berarti kita membawa najis, itu nggak boleh, nggak sah. Ya begitu. Ya jadi kalau seandainya dia matiin, ya itu melakukan tindakan begitu nggak batal. Ya terus kalau kena darahnya, itu darahnya termasuk dimaaf. Tapi yang kagak boleh membawa bangkainya di dalam sholat. Ya kalau dibawa yahmil, nah itu bisa membatalkan. Begitulah ya yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syarqawi. Saya kira sampai sini. Nanti baru waqala Ahmad ibnu Imaduddin fi manzumatihi min Bahril Basit. Ya sampai situ Bapak Saudara. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.